Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, terima kasih untuk supportnya, untuk semangatnya, dan juga komentar-komentar yang positif. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu, amin. Jadi gini Om, ini menyambung dari studi koloni ataupun dengan koloni jantan semua dengan pemicu betina. Ini biar nyambung semua dari pembahasan yang lalu-lalu. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, bisa dilihat dulu di step pasti bunyi ini. Di sini saya ingin membahas tentang penguntulan, teknik penguntulan ataupun teknik pemasangan dengan si betina dari yang single ataupun yang sudah pasangan. Jadi gini Om, saya ingin berbagi pengalaman pribadi tentang lobet jantan yang sudah sekedar bunyi Om, sekedar bunyi ketika kita sendirikan ataupun kita rendeng sudah sekedar bunyi. Ini gini Om, saya sukanya itu orangnya penasaran. Jadi penasaran gimana caranya jantan ini yang sudah punya pasangan, ketika saya koloni saya bisa sudah rajin bunyi, biar dia juga sama ada pasangannya mau bunyi. Nah, saya punya cara ini gini Om, saya punya pengalaman. Jadi pengalaman pribadi saya carikan lobet jantan yang sama warnanya dengan pasangannya si player itu. Jadi pasangannya jantan itu. Jadi intinya jantan sama jantan. Nah, jantan sama jantan ini saya tidak sekedar ngasih jantan sama jantan Om. Saya lihat ketika saya koloni, saya tempel, saya pisah mau bunyi, coba-coba ketika sudah benar-benar greget si playernya, benar-benar dia merasa kehilangan dari istrinya tapi mendapatkan warna yang sama dengan berjenis kelamin jantan, ini saya coba-coba jadikan satu Om. Nah, setelah saya jadikan satu, saya lihat birahi dari jantannya lagi. Ketika birahi jantannya itu tanpa ada ngecak-ngecak, nggak ada birahi naik, itu saya coba-coba dari pola pakan saya naikkan sedikit gitu. Nah, dari pola pakan ini misalkan jenengan kan tanya, Om Agus pakai pakan apa, racikannya apa? Kalau itu bebas Om, nggak ada patokan. Ya mungkin kalau dari jenengan ingin membantu rekan-rekan yang jualan pakan ataupun itu, bisa kita membeli dari mereka, kita coba. Pada prinsipnya kalau pakan racik itu sama Om, hanya penunjang birahi aja. Nah, ketika kita kasih pakan kok sudah enak dengan takaran seperti itu, kita lanjutkan, kita lihat birahi si jantannya sama jantannya. Karena jantan sama jantan ini ketika si player ini biasanya sama betina hanya larinya ke ternak, ibaratnya larinya hanya ke kawin aja. Kita lihat perkembangan si jantannya ini Om, dia ngerayu-ngerayu karena sama jantan-jantan sama-sama birahinya biasanya bunyi Om. Nah, misalkan nggak ada bunyi pun, coba-coba kita pisah. Setelah kita jadikan satu, posisi setelah jadikan satu ini saya coba-coba dengan di ruangan sendiri, dia biar fokus. Karena dengan untulan baru ini kita coba pagi tetap dengan proses yang sama yang kayak kemarin Om, dijejer-jejer dengan burung banyak, dikasih satu jangka. Ketika belum berani bunyi di rendengan itu, yang sering saya sampaikan adalah coba-coba disendirikan ataupun dikasih penyekat Om dengan digantung. Itu berkali-kali dari teman-teman kemarin menanyakan ketika di rendengan belum berani bunyi, awalnya semua sama Om gitu Om. Jadi setelah saya coba bisa bunyi, nah kadang-kadang ada teman-teman yang, Om Agus saya pengen jantan saya sama pasangan ini di kandang kotak, tinggal cabut pasang. Itu proses pakai itu bisa Om, dengan dikasih untulan jantan sama jantan, dikasih kandang kotak, kasih glodok di situ. Karena si jantannya nggak bisa ngawin, hanya suka warna sama si betina, itu kadang-kadang terjadi bunyi Om. Cuman sebaiknya proses ini enak di kandang kapsul dulu Om, karena di kandang kapsul si lobet jantan ini lebih aktif bunyi dan tidak ibaratnya tidak larinya ke itu ke ternak Om ataupun birahi ke kawin ya. Jadi lebih aktif bunyi, enaknya di situ Om kalau misalkan di kandang kapsul. Nah, bagaimana kalau untuk masalah yang single kan gitu Om? Kalau masalah yang single tetap sama Om, tetap sama, saya carikan langsung dengan yang dia suka. Misalkan di dalam koloni kan kita kasih jejerannya,
kita pisah mau bunyi, pisah mau bunyi, berarti step selanjutnya adalah mencarikan pasangan. Ketika kita carikan pasangan, itu saya biasanya carikan betina-betina yang muda. Betina muda bisa saya tempelkan, saya coba hariannya seperti itu. Nah, saya kenapa cari betina muda kalau untuk lobet yang single? Saya ngejar birahinya ngejar birahi dari si jantannya ini, maksudnya birahi tapi dengan pakan yang kita raba, enaknya di pakan rendah atau pakan kencang. Biasanya rata-rata kalau proses seperti itu adalah pakan rendah kita tempel dengan betina muda, tetap dengan proses yang sama. Nanti ketika sudah bunyi, coba-coba kita ruangan sendiri. Jadi intinya tetap ketika dia sudah punya pasangan, fokus ke ruangan sendiri. Tapi untuk teman-teman misalkan yang sudah punya pasangan, tanpa proses itu pun ketika di koloni sampingnya dikasih pasangan, itu tetap bisa kan kadang-kadang gini sampai kapan proses seperti ini. Gini sepengalaman saya pribadi, saya punya lobet jantan bahkan tanpa ada pasangan, dengan proses koloni ini dia akan mengeluarkan bakat keistimewaannya cuman kan di sini makanya dengan studi koloni ini kita melihat dari kualitas burung masing-masing, karena dengan di koloni seperti ini kita akan tahu bakat-bakat masing dari burung-burung yang kita koloni. Mungkin kan kalau kita ya syukur-syukur kalau kita beli di postingan sudah ada nada kering dan segala macam, enak tinggal finishing ditempel sama pasangan, sudah kuat gacornya, baru proses di kandang kapsul. Sebenarnya proses perjalanan jantan tarik ulur ini intinya adalah menguatkan kegacorannya dulu intinya di situ. Nah, kan pada penasaran yang sering ditanyakan adalah setelah jantan itu rajin bunyi. Kalau saya prosesnya seperti tadi kalau yang sudah punya pasangan, saya carikan warna yang sama, cuman jenis kelaminnya jantan. Cuman kan kadang-kadang kan tidak bisa misalkan sekedar jantan sudah sekedar bunyi kita kasih jantan sama jantan gitu, tetap nggak bisa. Kita harus melihat dari ketertarikan si lobet itu, si jantan itu seperti apa ketertarikannya, dia akan lebih enak dari aktif bunyi akan kelihatan. Tapi kalau kita kasih sekedar sama jantan ya nggak ada respeknya ibaratnya malah keluarnya cuman burung itu tidur karena nggak nafsu dan segala macam, terjadinya seperti itu aja. Jadi proses di sini gini proses di sini sih saya mengajak ke jenengan jadi sesuai pengalaman pribadi. Kalau basic saya ini kan sebenarnya sampai menggacorkan, sampai menjual dan segala macam, cuman di sini saya ingin benar-benar berbagi pengalaman seperti apa yang proses jantan itu lebih ibaratnya lebih sabar dalam arti penjodohan. Jadi nggak harus ibaratnya sudah bunyi aku cepat-cepat pengen tak kasih betina biar cepat konslet, itu nggak bisa tetap semua dia ada masanya. Masanya itu gimana caranya kita ngakalin dari birahi jantannya seperti yang tadi saya sampaikan gitu Nah, kalau untuk masalah pakan kemarin kan sudah dibahas enaknya dari mana. Kalau saya dari bawah, terus prosesnya step-step naik ke atas. Terus untuk masalah mandi, kalau masalah mandi itu sebenarnya gini masalah mandi itu tergantung dari jenengan mencoba dan dari lobetnya. Misalkan jenengan mandikan enak, ya udah pakai mandi. Cuman biasanya kalau dengan proses mandi itu ada yang lobetnya sering gembung gitu. Nah, kemarin ada teman-teman yang menanyakan, Bagus kalau untuk burung saya kok sering-sering jatuh bulu halus dan segala macam. Sebenarnya jatuhnya bulu halus kadang-kadang dari faktor pakan bisa faktor pakan kencang itu kan badannya panas, turun bulu halus itu bisa. Terus dari faktor kegacoran burung, kadang-kadang burung yang gacor itu juga kadang-kadang turun bulu halus. Jadi di sini jangan terlalu panik kecuali kalau bulu punggung itu jatuh habis, terus ekor habis, itu cenderung burung stres. Jadi intinya gitu. Terus untuk burung-burung yang misalkan sudah di kandang kotak, sudah jantannya sudah bunyi, itu tinggal sedikit lagi tinggal coba cabut pasang. Kemarin ada yang datang ke toko dengan Mas Bambang kemarin,
lobetnya sudah setelah diternak, jantannya sering bunyi, itu tinggal enak Om, tinggal cabut pasang. Kalau masalah seperti itu kan lebih mudah untuk dilakukan. Yang paling jadi pertanyaan di sini adalah ketika jantan sudah bunyi, hanya sekedar bunyi, belum keluar minor, belum ngedouble dan segala macam. Dengan proses seperti itu yang coba kita carikan warna yang dia suka, meskipun dengan jantan sama jantan, nanti itu akan keluar semua Om. Dari ngedouble, minor, itu keluar semua. Tapi prosesnya setelah kita dengan misalkan jantan sama jantan kita jadikan satu di kandang kapsul, satu ruangan, tetap dengan dijemur dengan burung banyak, cuman untulannya coba disimpan Om. Dan yang penting betina yang aslinya itu disimpan jauh aja, karena kita proses untuk si jantan ini yang benar-benar naksir sama warna yang itu, jangan sampai terganggu dengan suara lobet pasangan aslinya. Jadi intinya itu aja Om. Jadi intinya yang poin penting adalah tidak usah terlalu buru-buru nafsu kita untuk setelah bunyi harus kita langsung pasangan dan segala macam. Karena saya mengalami sendiri dengan proses di koloni, bahkan lobet itu single sudah ngedouble dan keluar gaya istimewa. Kiranya itu saja. Mungkin dari jenengan yang mungkin ingin bertanya, nanti tinggal di kolom komentar. Insya Allah saya akan balik satu persatu. Jujur kalau saya lewat WA malah saya kurang floor Om, karena kesibukan dari aktivitas, kegiatan dari banyaknya chatting, itu malah saya kurang terbuka banyak. Cuman kalau lewat konten saya malah apa adanya, dan insya Allah saya benar-benar ingin berbagi cerita kepada jenengan yang mungkin bisa untuk menambah gambaran kepada jenengan, gitu aja Om. Jadi intinya itu saja. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.